Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan siap menandatangani striker baru pada bulan Januari, tetapi mereka harus menjual seorang pemain terlebih dahulu menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Milan mengalami masalah dalam hal menyerang. Rafael Leao dan Christian Pulisic berkontribusi banyak meskipun mereka tidak bermain bersama. Sedangkan striker lainnya seperti Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez justru belum juga mencetak gol. Gimenez masih harus absen akibat cedera pergelangan kaki. Untuk alasan ini, Milan siap memanfaatkan peluang demi memperkuat lini serang. Namun investasi kepada seorang penyerang jelas akan sangat bergantung dengan penjualan seorang penyerang juga terlebih dahulu. Surat kabar itu menambahkan bahwa manajemen Milan berharap bahwa tim Premier League yang tertarik kepada Gimenez akan membuat langkah konkret. West Ham United dan Sunderland adalah klub paling tertarik sejauh ini. Rossoneri tampaknya berharap kedua tim mengajukan tawaran menggiurkan pada jendela transfer Januari. Sergio Ramos terbuka untuk pindah ke Serie A dengan status bebas transfer menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya dan menjelaskan tentang situasi Ramos serta potensi kepindahannya ke Italia. Berikut beberapa komentar sang jurnalis. Pertama-tama, Sergio Ramos akan meninggalkan Meksiko, Rayados Monterrey. Tim saat ini dia bermain dalam beberapa bulan terakhir. Dia bermain di Piala Dunia antar klub dan bahkan mampu mencetak gol melawan Inter. Tingkatnya, Ramos telah menunjukkan bahwa dia tidak hanya memiliki nama besar, tetapi juga pemain yang masih tahu bagaimana untuk berkontribusi. Dia melakukannya dengan baik di Meksiko. Monterrey melakukannya dengan baik. Dia dihargai karena kepemimpinannya. Liga kami sekali lagi terbukti menjadi rumah terbaik untuk para juara. Luka Modric yang terbaru, yang memiliki kesempatan berbeda untuk menjadi protagonis di liga yang berbeda. Modric di Milan memiliki dampak yang luar biasa. Ramos juga memiliki keinginan semacam ini untuk menemukan kesempatan yang tepat. Kami akan melihat apakah dia akan bermain di Italia. Tetapi hari ini saya akan memberitahu Anda tentang keinginannya untuk hengkang dan kemungkinan dia terbuka terhadap liga kami. Ungkapnya. Terjadi keributan di akhir pertandingan AC Milan melawan Lazio yang melibatkan antara Massimiliano Allegri dan asisten Sarri. Corriere dello Sport melaporkan bahwa insiden yang melibatkan Allegri dan Marco Ianni membuat keadaan menjadi panas dan ricuh ketika wasit sedang melakukan pengecekan VAR. Injury time itu berakhir kacau setelah wasit mengumumkan hasilnya yang membuat Alessio Romagnoli, Matteo Guendouzi dan Matteo Zaganni tertunduk lesu, sedangkan para pemain Milan merayakan hal itu. Pada insiden tersebut, Allegri yang berjalan keluar lapangan melontarkan beberapa kata kasar kepada asisten Sarri. Hal itu membuat situasi semakin tidak terkendali. Pertengkaran pun pecah dan Liani juga diganjar kartu merah yang membuat 5 orang harus membantu meredakan situasi. Max pergi ke ruang ganti dengan kesal karena dia tidak suka dengan perilaku Lazio yang secara umum mencoba untuk mempengaruhi keputusan wasit. Konfrontasi berlangsung tidak lama setelah itu. Allegri pun jelas akan mendapatkan denda selain larangan satu pertandingan, sementara Ianni juga mendapatkan denda. Di sisi lain, Romagnoli melakukan protes keras kepada ofisial keempat Zoffeli atas keputusan yang dibuat dan ditarik kembali oleh wasit. Sementara itu, Guendouzi bertepuk tangan dengan sinis dan melanjutkan kemarahannya di ruang ganti. Kedua pemain itu dilaporkan tidak akan mendapatkan skorsing, namun mereka kemungkinan akan menerima denda. Liga Serie A bersiap untuk mengirimkan surat kepada FIFA untuk meminta persetujuan mereka terkait pertandingan di Australia. Milan News mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa kedua tim sedang menunggu keputusan akhir dan berharap keputusan itu dapat segera tiba, sehingga mereka dapat segera mempersiapkan rencana secara logistik. Setelah menerima persetujuan dalam beberapa pekan terakhir dari Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC, UEFA, Asosiasi Sepak Bola Australia atau AFBA, dan Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFBA, Liga Serie A pun akan mengirim surat kepada FIFA. Tujuannya adalah menerima tanggapan tersebut pada akhir tahun kalender sehingga mereka dapat mengatur perjalanan ke Perth dalam waktu 1 bulan atau mengubah rencana mereka untuk mencari tempat lain jika ternyata pertandingan tersebut tidak disetujui. Musim lalu performa AC Milan sangat buruk dalam pertandingan melawan tim besar, tetapi sekarang semuanya sudah berbeda. Calciomercato.com melaporkan bahwa Milan telah membuat rekor melawan tim-tim besar di Serie A dengan koleksi 20 poin. Hanya dengan poin yang diraih dari tim-tim besar ini, Milan sudah mampu duduk di posisi ke-8 klasemen sementara Liga Serie A. Sejak kekalahan melawan Cremonese di pertandingan perdana, Rossoneri tidak pernah kalah lagi setelah itu dan bahkan mereka mengoleksi 6 kemenangan melawan tim besar. Selain itu, Milan juga memiliki rata-rata
mencetak poin terbaik daripada tim-tim lainnya. Akhir pekan kemarin Milan menundukkan Lazio di San Siro, sedangkan AS Roma di tempat lain ditekuk Napoli yang membuat Diavolo mantap memimpin klasemen sementara Serie A. Mari kita lihat bagaimana kampanye Milan musim ini dan apakah mereka mampu tampil konsisten hingga akhir musim nanti. Pertandingan AC Milan versus Lazio akhir pekan kemarin ternyata masih meninggalkan drama dan kali ini menyangkut wasit VAR. Massimiliano Allegri diganjar kartu merah pada pertandingan yang berakhir untuk kemenangan Diavolo akhir pekan kemarin. Jelas insiden yang membuat pertandingan menyentuh menit ke-100 itu menyebabkan banyak pembicaraan, terutama karena adanya beberapa kontroversi yang terjadi. Milanius melaporkan bahwa beberapa hal telah dikonfirmasi, seperti otoritas wasit yang menyatakan bahwa insiden siku dari Pavlovic bukanlah pelanggaran, jadi penalti itu dibatalkan. Namun sebenarnya juga tidak ada pelanggaran yang terjadi kepada pemain Serbia itu. Jadi sepak pojok yang awalnya diberikan kepada Lazio seharusnya tetap diberikan, dan ini telah membuat Di Paolo mendapatkan skorsing karena kesalahan ganda. Gazzetta dello Sport pun melaporkan bahwa dia diskor selama 2 pertandingan dan harus memulai kembali dari Serie B. Banyak spekulasi tentang masa depan Mike Maignan di AC Milan dan hingga sekarang belum ada kepastian tentang hal tersebut. Maldini berbicara di pressing tentang situasi Maignan saat ini dan menjelaskan mengapa sangat penting bagi Maignan untuk memperbarui kontrak. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Ada 2 pendapat, satu didorong oleh rombongan Maignan dan satu lagi oleh hubungan antara klub, pemain, dan pelatih. Mereka mengatakan mereka membuat perjanjian. Saya pikir Milan sangat ingin mempertahankannya, termasuk tentang keuangan. Juga karena jika Anda harus pergi dan mendapatkan kiper lain selevelnya, Anda harus menghabiskan banyak uang, ungkapnya. AC Milan dan Lazio akan kembali berhadapan di Coppa Italia dan sekarang wasit yang memimpin laga telah diumumkan. Lega Serie A mengkonfirmasi melalui situs resmi miliknya tentang penunjukan wasit Marco Guida yang akan memimpin pertandingan Milan Lazio di 16 besar. Dia akan dibantu oleh Lo Cicero dan De Giudici, sementara Pezzuto akan bertanggung jawab di ruang VAR. Mengingat insiden kontroversialnya dengan Alexis Saelemaekers baru-baru ini, jelas memunculkan berbagai pertanyaan mengapa keputusan ini dibuat. Meskipun demikian, seharusnya dia akan bekerja secara profesional mengingat posisinya saat ini sebagai wasit di kasta tertinggi se-Italia. Dia juga telah bertanggung jawab dalam 2 pertandingan yang melibatkan Milan musim ini, yang salah satunya adalah kemenangan atas AS Roma. Selain itu dia juga menjadi ofisial saat Rossoneri ditahan imbang Juventus. Skuad AC Milan kembali berlatih. Santiago Gimenez dan Christian Pulisic juga mulai ikut berlatih meskipun secara terpisah. Milan News melaporkan bahwa tim telah kembali melakukan sesi pemulihan setelah pertandingan Serie A akhir pekan kemarin melawan Lazio. Persiapan ini akan meningkat dalam beberapa hari ke depan untuk pertandingan Coppa Italia di Stadion Olimpico melawan Lazio. Pulisic dan Gimenez juga telah terlihat melakukan program pelatihan secara individu mereka. Jika semua berjalan baik, pemain Amerika Serikat itu diperkirakan akan kembali ke skuad hari ini atau besok, sehingga dia diharapkan dapat memainkan peran penting di ibu kota. Untuk Gimenez, dia diperkirakan akan kembali berlatih di lapangan untuk memperbaiki kondisinya setelah absen selama sebulan karena masalah pergelangan kaki. Mari kita berharap agar kedua pemain dapat tersedia untuk pertandingan Coppa Italia demi lini serang Rossoneri yang lebih lengkap.